Oke, saya ingin menyampaikan materi tentang konsep pendidikan perdamaian. Coba, saya ingin bertanya, apa yang kalian pikirkan ketika ada kalimat perdamaian? Tidak perang, terus menghindari konflik, tidak berantem. Oke, lagi. Ini benar ini. Apa lagi? Persatuan dan kesatuan. Oke, lagi. Perdamaian apa? Bebas, gak ada yang salah ya. Hidup rukun, sip. Lagi. Ini mas, sing apa-apa ini. Itu lagi yang coba. Perdamaian. Kamu sama dia, sama temanmu nih ya, damai. Apa yang kalian pikirkan tentang kata perdamaian? Yang ini apa? Kamu damai gak sama ini? Nah, kenapa damai? Karena gak berantem. Selain itu, karena punya kesepemahaman. Orang kalau satu paham itu gak berantem. Tapi kalau beda paham, biasanya rawan. Iki kok satunya orang iki elek ya, itu beda paham. Beda paham itu bisa memunculkan potensi untuk konflik, artinya tidak berdamai. Oke, kita lanjut. Oke, latar belakang. Jadi ya, dalam pendidikan perdamaian ini, ya, itu lahir dari situasi konflik yang mengakibatkan korban jiwa, trauma, kemudian rusaknya hubungan sosial, terlebih pasca Perang Dunia Kedua. Kalian sudah pernah baca sejarah Perang Dunia Kedua? Yang apa namanya? Yang menghancurkan sebagian besar dari negara-negara di dunia? Belum? Ya, coba nanti habis dari sini yang penasaran silakan bisa dibaca. Betapa kejinya dan betapa besarnya. Kalian tahu bom Hiroshima Nagasaki? Tahu. Nah, itu baru satu bom di situ aja, itu menghancurkan ulang-ulakan negara Jepang sebagian besar. Apalagi ketika itu dinamakan Perang Dunia Kedua. Jadi antar negara itu saling berperang. Wah, itu kondisi yang tidak enak dan nyaman. Nah, secara konseptual ya, Harrison Horizon di tahun 2012 menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian merupakan komitmen terhadap hidup damai. Coba saya tanya, kalian enak hidup damai atau hidup atas konflik? Ada yang jiwanya tuh pengennya tuh berkonflik gitu. Bukan bicaranya bisa merawi panas kan? Ada yang jiwanya gitu. Ada nggak? Kalau sesekali ada gesekan itu biasa ya. Itu namanya dinamika dalam hubungan sosial. Tetapi ketika suka itu, ketika kalian suka bermusuhan kepada teman satu lainnya, apalagi mengadu domba, kayak di budaya Belanda itu ya, divide et impera. Bagaimana ini diadu? Misalnya Frisda diadu sama siapa namanya? Lesia. Ya, yang ngadu Nikmatul. Dia tuh suka gitu, Nikmatul suka. Nah, bicaranya gini, kelasnya bedain, bincang-cakaran itu jambak-jambakan, gempa-gempaan gitu. Nah, semoga di jiwa itu tidak ada rasa seperti itu ya. Artinya kalian harus suka hidup damai, terus bisa mengatasi budaya kekerasan yang muncul dalam suatu pendidikan. Pendidikan hadir sebagai respon terhadap budaya kekerasan. Nah, jadi ada yang namanya budaya kekerasan. Ada yang suka apa itu? Ya tadi dibikin panas. Coba kan, kalian kalau misalnya lihat orang berantem gitu, kalian tuh suka melihat atau suka melerai? Melihat. Nah, itu namanya ada budaya kekerasan yang ada di dalam diri kalian. Jadi kalian tuh suka kalau orang konflik gitu loh. Jangan ya, makanya ini kita belajar. Coba dihapuskan. Kita tuh kadang aneh ya, suka berdamai tapi lihat orang berantem tuh gayung gitu. Ayo. Itu kan salah. Itu nggak boleh. Sikap kita yang harus mendamaikan bagaimana dua belah pihak ini harus berdamai, harus kondusif.
lingkungan sekolah yang nyaman kan ya kondusif, saling menghargai, toleransi kan gitu. Emang enak kalau misalnya di depan ada orang berantem, tiba-tiba kan suasana di situ kan menjadi gak enak. Kalian merasakan nggak sebelum panas? Karena itu budaya apa? Itu karena awalnya negatif, ya. Itu nggak enak. Kemudian konsep dasar pendidikan perdamaian coba bisa dibaca. Ini tanggal berapa? 30. Oh ya 30 ada 30. Ya coba dibaca. Kelihatan nggak? Kelihatan di Zoom ya? Bisa ya kan? Belum hologram ya. Pendidikan perdamaian adalah proses pendidikan yang bertujuan membangun budaya damai. Langsung ke itu. Paragraf kedua aja konsep ini. Konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran Paula Freire melalui pendekatan Pedagogi kritis. Oke, cukup dia bacain. Kasihan dia kamu. Dari paragraf kedua. Iya. Konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire melalui pendekatan pedagogi kritis yang menekankan kesadaran dan pembebasan dari penindasan, serta John Dewey yang menekankan hubungan erat antara pendidikan dan masyarakat demokratis. Oke, cukup. Nah, kita juga mengenal urgensi peace education di sekolah. Peace education tadi apa? Education itu apa? Education itu pendidikan. Kalau peace education jadi pendidikan, perdamaian. Kalau urgency maksudnya apa? Urgent. Oh, urgent. Penting. Jadi itu penting. Jadi pentingnya pendidikan perdamaian di sekolah. Nah, coba kita mengenal penyebab kekerasan yang seringkali sulit diuraikan, ya. Karena konflik terjadi sebagai kontradiksi dalam 3 situasi yang paling berkaitan. Ini menurut Galtung tahun 2004. Pertama adanya deep behavior atau direct violence, merupakan kekerasan langsung yang dilakukan seseorang baik fisik, verbal maupun seksual. Kalian pernah nggak dikata-kata ini? Ada. Di sini ada yang hobinya itu memunculkan slogan baru untuk temannya yang buruk. Ada saya juga tahu. Kayak dia mengatakan menghina gitu. Ini nggak boleh ya, karena ini tadi itu ya sebagai penyebab dari kekerasan. Jadi orang berantem itu ya, orang yang berkelahi itu nggak mungkin tiba-tiba dia berkelahi, kecuali dia kompetisi. Tidak. Orang berantem itu biasanya diawalnya dari perkataan, saling ecek-ecekan, terus gak terima, akhirnya menggunakan kata fisik. Kemudian yang kedua, deep structure atau structural violence merupakan bentuk kekerasan yang tidak terlihat dan tidak disadari, seperti tidak melakukan akses pendidikan, undang-undang yang menentukan beberapa saja atau apartheid, kesenjangan ekonomi. Nah ini kita lihat di Indonesia secara global ya, bahwasanya ada kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan sosial, di mana si miskin dan si kaya itu gradasinya perbedaannya itu sangat signifikan gitu. Nah ini yang memunculkan ketidakadilan dan menyebabkan kekerasan yang ada di bawah. Nah kemudian yang ketiga, deep culture atau cultural symbolic violence merupakan aspek sosial budaya masyarakat yang membiarkan terjadinya dua model kekerasan sebelumnya. Nah jadi deep atau simbolik ini yang ketiga ini ya. Kalau tadi kan yang pertama itu secara nyata kan terlihat ya. Misalnya kamu dikata-katain sama dia kan kelihatan dan didengar kan ya, baik fisik, verbal maupun seksual. Kemudian yang kedua itu tadi kan secara sistem kan. Ya, secara sistem jadi ada kesenjangan ekonomi, ada sistem yang membedakan antara si kaya dan si miskin. Jadi si kaya tuh oke dalam segala apapun tuh dienakan gitu. Di dalam segala apapun, baik kesehatan dan sebagainya, baik pendidikan, kayak diistimewakan itu. Nah, sedangkan si miskin nggak dipedulikan. Jadi kayak kalau ngantri, biarkan ngantri sepanjang-panjangnya gitu lah, biarin. Yang penting dia tuh mendapatkan akses walaupun lama. Kalau si kaya beda, aksesnya cepat, pokoknya apa cepat ya. Nah itu kan ada kesenjangan di situ secara sistem. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sikap, ya. Bagaimana dia tuh membiarkan
membiarkan terjadinya dua model kekerasan sebelumnya ini terjadi. Jadi udah tahu kayak gitu, tapi nggak disolusikan gitu. Kamu katakan saling menghina ya kata negara. Nah orang ketiga atau di sekitarnya lingkungannya itu tuh kayak membiarkan gitu. Itu nggak boleh. Makanya kalian ya ketika ada dua orang yang berseteru, mulanya awalnya mungkin sindir-sindiran, kemudian menghina. Nah kalian tugasnya adalah mendamaikan, jangan membiarkan. Karena membiarkan berarti itu salah satu penyebab kekerasan. Itu ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian setidaknya ada 3 alasan ya dari menurut Fanani tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan pada saat ini, maka pendidikan perdamaian perlu diberikan di sekolah-sekolah ya. Karena memainkan peran penting bagi perubahan sosial di suatu negara. Alasan yang pertama adalah pendidikan adalah pilar dari pembangunan masyarakat. Pendidikan meningkatkan kualitas manusia dan meningkatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, jadi kalian ya yang sekolah ini, kalian tuh harus berbeda sama orang yang di luar sana. Kalian tuh kan pendidik, berarti terdidik ya. Jangan sampai suka mengganti, suka berikan perbedaan kalian yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Terus yang kedua, pendidikan adalah sarana transmisi pengetahuan, penanaman kesadaran dan penataan perilaku yang efektif. Nah, kalian di sini tuh selain dididik itu kalian juga mendapatkan pengetahuan, kemudian kalian punya kesadaran, ditanamkan kesadaran bahwa oh yang baik itu seperti ini. Kalian belajar dari pengalaman guru-guru yang ada di sini. Dan juga termasuk penanaman kesadaran. Kalian duduk bersama satu orang yang ahli atau yang punya pengalaman banyak, itu tuh lebih besar manfaatnya daripada kalian membaca 20 buku dalam 1 tahun. Kamu tahu buku-buku soft skill atau pengembangan diri, itu kan isinya kan pengalaman. Nah, daripada kalian membaca buku yang 20 itu, bukan saya tidak bilang ini tidak penting ya. Artinya ini penting juga, tapi efektifnya adalah ketika kalian berkumpul dengan orang yang punya pengalaman, itu tuh lebih bermanfaat untuk kalian daripada harus membaca sekian buku. Karena kalian langsung berbicara dan bisa bertanya. Kan ketika kalian cerita sama orang yang berpengalaman ya, kalian pasti ketika ada kerisauan, ada pertanyaan, kalian bisa langsung dijawab ya. Kalau sama buku kan kan, dia cuma mengikuti aja alur bukunya gimana. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian ketiga, pendidikan menyediakan mekanisme yang sistematis dan terstruktur untuk proses internalisasi nilai-nilai perdamaian, baik yang muncul dari nilai agama, nilai sosial maupun nilai kenegaraan, supaya menjadi bagian dari perilaku siswa. Nah, ini. Jadi outputnya nanti kalian setelah dari sini adalah adanya perilaku yang dewasa. Perilaku kalian kan sudah ditanamkan perilaku yang baik di sekolah ini. Nah, sini dipraktekkan di masyarakat. Makanya perlu perubahan perilaku siswa setelah lulus dari sekolah. Oke, kesimpulannya adalah pendidikan perdamaian di sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki sikap empati, peduli itu tadi ya. Di tadi yang poin 3 penyebab kekerasan kan ketika dia membiarkan satu pihak dan pihak lainnya itu berseteru. Nah, akhirnya kalian itu meridoi untuk terjadinya kekerasan. Nah, makanya kita harus punya sikap empati, peduli. Oh ini kayaknya nggak baik didamaikan dua pihak ini. Nah, kemudian adil dan mampu menyelesaikan konflik secara non kekerasan. Sekolah berperan sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai damai melalui proses pembelajaran yang menyeluruh. Dalam konteks masyarakat yang penuh tantangan sosial, pendidikan damai menjadi obat yang penting untuk menyembuhkan luka akibat kekerasan dan konflik, serta membangun budaya damai yang berkelanjutan. Oke, itu tadi ya pemaparan materi tentang apa tadi? Peace Education. Apa itu? Pendidikan perdamaian. Jadi kalian sudah punya gambaran nih. Ternyata hal-hal yang semacam itu juga dibahas dalam pendidikannya. Kalian harus menjaga kerukunan, kedamaian, dan sebisa mungkin meminimalisir adanya konflik ya. Konflik itu ada itu biasa ya, tapi jangan sampai dibesar-besarkan.
Jangan sampai ada dendam antara satu orang dengan yang lainnya. Itu tidak baik untuk kesehatan mental kalian, kesehatan psikis kalian, kesehatan kalian. Suasananya tadi nggak enak tuh kalau misalnya kalian punya musuh di dalam ruang kelas ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, saya tutup. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya dan bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.